Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wa man ihtada wa man wafa. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang 3 perkara yang menjadi sebab sempurnanya amal menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas yang pertama, yaitu takjilhu, menyegerakan. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah ikhfa'uhu, menyembunyikan. Maksudnya adalah tidak menampakkan amal soleh kita kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal khafiyal ghaniya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa tercukupi, dan hamba yang suka mengasingkan diri. Hadis riwayat Muslim. Mengasingkan diri di sini maksudnya adalah tidak sering menampakkan amalnya kepada orang lain. Maka jika ingin amal kita sempurna, hendaknya kita menyembunyikan amal yang kita lakukan. Karena salah satu cara agar kita ikhlas dalam ibadah adalah dengan berusaha menyembunyikan amal soleh tersebut. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa Abu Hazim berkata, sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal kejelekanmu. Al-Fudail bin Iyad juga berkata, sebaik-baik ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia. Akan tetapi tidak semua amal ibadah harus disembunyikan. Ada beberapa hal yang dimana kita boleh atau bahkan harus dianjurkan untuk menampakkan ibadah tersebut. Yang pertama adalah ibadah yang hukumnya wajib, seperti sholat fardu, shaum Ramadan, dan zakat fitri. Mengapa demikian? Karena dengan inilah agama Islam tegak, dan itu juga bisa menjadi tolak ukur tingkat kesolihan masyarakat pada suatu daerah. Dan yang kedua adalah ibadah yang menjadi syiar Islam, seperti haji dan menyembelih hewan kurban. Karena sudah jelas tujuannya untuk syiar Islam, maka mau tidak mau kita harus menampakkan ibadah tersebut. Dan yang ketiga adalah ibadah dengan tujuan mengajak orang lain atau keteladanan. Jika memang niat kita untuk mengajak orang lain, maka kita dianjurkan untuk menampakkan ibadah kita, khususnya para influencer yang memiliki banyak pengikut di sosial media, karena itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menjadi pelopor kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah ta'ala. Kemudian perkara ketiga yang menjadi sebab sempurnanya amal adalah tasghiruhu. Maksudnya adalah kita harus merasa bahwa amal soleh yang kita lakukan masih sedikit. Artinya jangan merasa bahwa amal soleh kita sudah banyak. Kita tidak tahu berapa banyak amal kita yang sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amal yang sudah kita lakukan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka jika kita menganggap bahwa amal kita banyak,
kita bisa terjebak di dalam sifat ujub dan merasa bahwa dasar kita lebih tinggi daripada orang lain. Akan tetapi jika kita menganggap amal kita masih sedikit, kita bisa mengingat kekurangan-kekurangan yang ada pada amal kita dan menjadi hamba yang senantiasa terus-menerus menambah kebaikan demi kebaikan. Jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga dirahmati Allah. Semoga 3 perkara yang menjadi sebab amal kita sempurna bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang 3 perkara yang menjadi sebab sempurnanya amal di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu takjiluhu, menyegerakan, ikhfa'uhu, menyembunyikan, dan terakhir tasghiruhu, merasa bahwa amal soleh kita masih sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.